Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi materi kita kali ini adalah jarak titik ke bidang dalam ruang. Nah, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada kesempatan ini adalah setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang dalam ruang, menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke bidang, dan menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang. Oke, di sini yang harus kita pelajari pertama kali adalah konsep jarak titik ke bidang. Misalkan di sini ada sebuah titik A atau anggap saja dia itu sebuah bola. Kemudian di sini ada sebuah bidang atau anggap saja dia sebuah meja. Tapi di sini saya simbolkan sebagai bidang alfa. Nah, jarak dari titik A ke bidang ini atau jarak dari bola ini ke meja ini saya gambarkan dalam sebuah garis. Nah, kenapa harus garis ini? Karena garis ini yang terdekat. Jadi jarak titik ke bidang itu adalah jarak terdekat. Nah, di sini saya munculkan titik B. Jadi jarak dari titik A ke bidang alfa ini adalah panjang garis AB itu sendiri. Jadi kita cukup mengukur AB itu. Nah, AB ini sendiri harus tegak lurus dengan bidang alfa. Bagaimana cara menunjukkannya? Caranya adalah kita gambar dua buah garis merah di sini yang berpotongan di B, yang mana dua garis ini harus tegak lurus dengan AB. Jadi untuk menunjukkan bahwa sebuah jarak dari titik ke bidang itu tegak lurus dengan bidangnya, maka caranya adalah harus ada minimal dua buah garis, yang mana kedua garis ini tegak lurus dengan AB. Jadi kalau kita perhatikan ini pasti tegak lurus ini. Nah, gitu saya berikan simbol tegak lurus. Tegak lurus kan dia membentuk huruf L atau T yang sempurna. Nah, kalau AB ini sudah jelas tegak lurus dengan garis merah yang horizontal ini. Dan juga sudah pasti tegak lurus dengan garis merah yang ini. Kalau dilihat dari sisi sini. Begitu kan? Jadi jarak titik A ke bidang alfa merupakan jarak terpendek dari titik A ke bidang alfa yang diwakilkan oleh ruas garis AB, di mana AB ini tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi dia terpendek dan tegak lurus. Nah, tegak lurus itu sendiri dituliskan di bawahnya, yaitu garis AB tegak lurus dari bidang alfa apabila garis AB sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Jadi garis AB tegak lurus dengan dua buah garis yang ada pada bidang alfa. Oke, jadi ini mesti diingat ya, jangan sampai lupa. Oke, kita lanjut ke contoh 1. Sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Berapakah jarak titik B ke bidang DCGH? Yang berikutnya, berapakah jarak titik A ke bidang BCHE? Oke, yang pertama. Jadi ini yang diketahui dengan ditanyakan sama saja dengan soal. Kita langsung ke penyelesaian. Nah, ini dia gambarnya. Tadi disampaikan jarak dari titik B ke bidang DCHE. Jarak dari titik B ke bidang DCHE. Nah, bidang DCHE ini saya berikan warna biru. Kemudian di sini kita akan mengukur jarak dari titik B ke bidang DCHE. Jadi kalau kamu anggap ini sebuah ruangan dan kamu berdiri di titik B sini, maka jarak dari B ke DCH itu sudah pasti itu. Jadi jarak terpendeknya adalah ini. Jadi kalau kita disuruh mengukur, maka kita cukup mengukur garis merah ini. Nah, syaratnya adalah dia harus jarak terpendek. Nah, sudah pasti BC ini adalah jarak terpendek. Dan yang kedua adalah dia harus tegak lurus dengan bidang DCGH. Dibuktikan dengan adanya dua garis yang tegak lurus dengan BC. Nah, di sini garisnya adalah garis DC. Garis DC ini sudah pasti tegak lurus dengan BC. Dan garis BC ini juga sudah pasti tegak lurus dengan GC. Jadi memenuhi, ada minimal dua buah garis yang tegak lurus dengan BC. Jadi, jarak titik B ke bidang DCGH adalah 6 cm. Oke, kita lanjut. Tadi bidangnya adalah BCHE. Dan kita disuruh mencari jarak dari titik A ke bidang BCHE. Nah, jarak dari titik A ke bidang BCHE ini saya simbolkan dengan garis AP atau garis merah yang ada pada layar. Nah, untuk mencari ini tidak cukup susah karena kenapa? Garis AP ini kalau kita perpanjang,
maka dia akan sampai ke F. Jadi AP ini kalau diperpanjang dia menjadi garis AF. Nah, garis AF itu sendiri kita sudah sama-sama ketahui bahwa itu adalah diagonal bidang. Jadi di sini sebenarnya sudah nampak bahwa AP ini adalah setengahnya AF. Sekarang tinggal kita jawab. Nah, di sini saya tuliskan bahwa untuk kasus ini kita tidak perlu menggunakan teorema Pitagoras karena AP itu setengah dari AF dan AF adalah diagonal bidang kubus. Nah, karena AF diagonal bidang maka AF sama dengan rusuk akar 2. Sama dengan 6 akar 2 cm. Sehingga kita bisa langsung mencari AP sama dengan setengah AF. AP sama dengan 1/2 kali 6 akar 2 didapat 3 akar 2 cm. Jadi persoalan ini langsung selesai dengan cepat. Oke, kita ke contoh 2. Jadi di sini diberikan limas beraturan TABCD dengan alas persegi. Titik O terletak pada perpotongan diagonal alas. Jika AB 6 cm, TA 3 akar 6 cm, dan tinggi limas 6 cm, berapakah jarak titik O ke bidang TBC? Oke, silakan kita perhatikan. Jadi kita tulis diketahuinya, di sini ada limasnya, dan garis merah ini sendiri adalah tinggi dari limas. Tinggi dari limas ya. Dan tinggi itu selalu tegak lurus dari alas, walaupun di sini saya tidak tuliskan. Lengkap dengan ukurannya, kemudian ditanyakan seperti itu. Oke, kita ke penyelesaian sekarang. Kita gambar ulang limasnya. Setelah kita gambar ulang limasnya, kita gambar bidang yang dimaksud dari soal tadi, yaitu bidang TCD. Nah, itu dia, saya kasih warna biru. Setelah itu, ini. Oke, di sini saya buat sebuah segitiga. Segitiga TOK ini. TOK saya berikan simbol K sebentar. Nah, untuk mencari jarak dari titik O ke bidang TCD ini, maka kita gambarkan dia dalam bentuk garis ini. Garis yang ini ya. Jadi jarak titik O ke bidang TCD ini adalah garis yang ini. Nah, di sini ada simbol tegak lurus. Nah, untuk mencari panjang garis ini, kita membutuhkan segitiga yang kuning ini. Kita membutuhkan segitiga yang kuning ini, yaitu segitiga TOK. Jadi supaya tidak rumit, nanti segitiga ini kita pindahkan. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga tampil lebih sederhana. Nah, di sini saya perpanjang garis merah ini. Kenapa saya perpanjang? Maksudnya bahwa garis merah ini merupakan setengah dari garis yang panjang ini. Nah, garis yang panjang ini kan sama dengan garis BC. Dan BC itu 6 cm. Jadi di sini sebenarnya sudah nampak bahwa OK-nya itu 3 cm. Nah, saya tuliskan di bawah. Panjang OK sama dengan setengah panjang BC. Kenapa setengah panjang BC? Karena BC ini sendiri sama panjangnya dengan garis yang ini. Sehingga OK sama dengan setengah kali 6 sama dengan 3 cm. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang saya ambil segitiga yang kuningnya. Jadi di sini kita akan mencari panjang yang ini. Di sini saya simbolkan dengan OL. Ruas garis OL. Oke, untuk mencari ini sudah jelas kita akan menggunakan rumus luas segitiga. Tapi ini belum bisa dicari karena TK-nya belum diketahui. Kita cari TK dulu ya. Oke, cari panjang TK. Tentunya dengan menggunakan Pitagoras. TK kuadrat sama dengan TO kuadrat tambah OK kuadrat. TK kuadrat sama dengan 6 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. TK kuadrat sama dengan 36 tambah 9, sehingga diperoleh TK sama dengan akar 45. Akar 45 ini sendiri sama dengan akar 9 kali akar 5. Nah, akar 9 kan 3, berarti didapat TK-nya 3 akar 5. Nah, setelah kita peroleh TK-nya, sekarang sudah bisa kita cari OL-nya. Tentunya dengan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu rumus alas kali tinggi. Jadi alas kali tinggi, alasnya adalah OK kali TO. Sama dengan alas kali tinggi, TK kali OL. Nah, alasnya adalah TK, tingginya adalah OL. Jadi kalau segitiganya diputar nih, kita putar sehingga TK-nya ini di bawah, maka dia akan menjadi alas, OL-nya jadi tinggi. Oke, sekarang tinggal kita masukkan. Berikutnya hanya perhitungan biasa. Jadi di sini 3 kali 6 sama dengan 3 akar 5 kali OL. Didapat 18 sama dengan 3 akar 5 kali OL. 3 akar 5-nya kita pindahkan ke ruas 11 sehingga didapat 18 per 3 akar 5 sama dengan OL. Nah, 18 dengan 3 ini bisa dibagi. 18 bagi 3 dapatnya 6. Nah, akar 5 ini karena di bawahnya adalah akar, maka kita rasionalkan. Cara merasionalkan,
cara cepatnya adalah yang di bawah ini, yang akar 5 ini kita copy ke samping kanan. Kemudian yang di bawah kita hilangkan akarnya sehingga diperoleh 6/5 akar 5. Jadi jarak dari titik O ini ke bidang TCD ini atau yang garis ini ya, kita sudah peroleh 6/5 akar 5. Jadi masalah kita sudah selesai. Saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.